Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel Sandi Somantri. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang gerak vertikal ke atas atau GVA ya. Kita langsung saja. Gerak vertikal merupakan gerak benda yang menempuh lintasan lurus dengan arah vertikal dari bawah ke atas. Benda pada setiap kedudukannya mengalami percepatan konstan, yaitu percepatan gravitasi yang arahnya ke pusat bumi. Percepatan benda bernilai negatif karena berlawanan arah dengan percepatan gravitasi. Gerak ini merupakan salah satu jenis gerak yang menerapkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak ini memiliki kecepatan awal tertentu atau V0 ya. Gaya dorong ke atas berinteraksi dengan gaya gravitasi bumi yang arahnya ke pusat bumi atau ke bawah. Benda mengalami perlambatan dikarenakan ditarik gaya gravitasi bumi. Gaya dorong ke atas lama-kelamaan berkurang seiring dengan perubahan energi kinetik menjadi energi potensial dan energi lainnya. Di titik tertinggi, benda berhenti sesaat dan kecepatan benda adalah 0 atau Vt sama dengan 0. Kemudian tertarik oleh gaya gravitasi bumi sehingga benda kembali lagi ke bumi. Perhatikan simulasi gerak vertikal ke atas berikut ini. Ini merupakan simulasi dari peluncuran roket air. Oh iya, teman-teman sudah mengetahui tentang peluncuran roket air? Kalau belum tahu, silakan simak video berikut ini. Nah, bagaimana? Videonya sangat menarik ya, dan ini merupakan simulasi dari peluncuran roket air. Di sini sudah ada roket yang siap diluncurkan ya. Roket diluncurkan dengan kecepatan awal 0 ya, V0. Kemudian dia bergerak ke atas. Selama pergerakannya dia mengalami perlambatan dan kecepatannya menjadi berkurang, terus berkurang, sampai mencapai titik tertinggi, kecepatannya sama dengan 0. Begitu juga dengan energi kinetiknya, ketika diluncurkan dia memiliki energi kinetik yang besar ya, di sini kelihatan yang kuning ini. Kemudian dia bergerak ke atas, semakin kecil, semakin sedikit, dan sampai di titik tertinggi dia energi kinetiknya juga sama dengan 0. Dan dirubah ke dalam bentuk energi yang lain, yaitu energi potensial. Namun sebetulnya ada energi lain, yaitu energi suara dan energi panas begitu. Tapi di pembahasan kali ini energi suara dan panas itu dianggap tidak ada. Oke, kita lihat simulasinya. Nah, seperti itu ya. Roket meluncur ke atas, energi kinetiknya semakin kecil dan hilang dan berubah menjadi energi potensial. Ketinggiannya mencapai ketinggian maksimum. Kemudian grafik GVA dari peluncuran roket air yang tadi ya. Kita lihat V0 nya besar, semakin ke atas semakin kecil, dan di Vt itu sama dengan 0. Jadi ketika awal ini yang garis horizontal ini merupakan waktu ya, menunjukkan waktu. Yang vertikal menunjukkan kecepatan. Ketika sesaat diluncurkan ya, jadi ini mendekati 0 lah ya. Nah, kecepatannya tinggi begitu, kemudian diluncurkan. Nah, kecepatannya berkurang sampai kecepatannya itu ya, ini pada detik keempat gitu misalnya sama dengan 0. Jadi pas detik keempat, pas detik mencapai titik tertinggi, nah dia kecepatannya 0. Kata kunci gerak vertikal ke atas atau GVA. Memiliki kecepatan awal, kecepatannya berubah. Percepatan berlawanan dengan arah gerak. Percepatan benda A sama dengan min G. Gerak diperlambat. Waktu tempuh ke atas sama dengan waktu yang ditempuh ke bawah. Persamaan pada gerak vertikal ke atas. Yang ke satu, Vt sama dengan V0 min G kali T.
Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kali H. Yang ketiga, H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah kali G kali T dikuadratkan. Dengan keterangannya, V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Vt sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. H adalah tinggi, satuannya meter. Dan T merupakan selang waktu, satuannya sekon. Dan berikut merupakan contoh soal. Nomor 1. Bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Tentukan ketinggian maksimum bola bila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui V0-nya 20 meter per sekon. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan Vt. Vt sama dengan 0 pada ketinggian maksimum benda diam sesaat. Ditanyakan ketinggian maksimum atau H. Ini ada simulasinya dulu ya. Ketika di bawah, dia diluncurkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Kemudian ada percepatannya. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, arahnya ke bawah. Nah, di sini titik tertinggi, dia diam sesaat. Vt sama dengan 0. Ditanyakan ketinggian, jadi perpindahan yang ditempuh oleh si bola tersebut. Penyelesaian gunakan persamaan kedua, yang mana? Ya betul, yang ini ya. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kali H. Vt-nya 0. Kita substitusikan 0 kuadrat sama dengan V0-nya ini 20, substitusikan dikuadratkan dikurangi 2 kali G-nya 10, substitusikan kali H. 0 kuadrat 0 sama dengan 20 kuadrat 400 dikurangi 2 kali 10, 20 kali H. Min 20 H-nya kita pindah ruas, ya 20 H sama dengan 400, H sama dengan 400 dibagi 20. H sama dengan 20 meter. Jadi ketinggiannya sama dengan 20 meter. Kemudian nomor 2, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah A. Waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke titik tertinggi. B. Tinggi maksimum yang dicapai bola. Ini ada simulasinya lagi ya. Bola dilemparkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Des ke atas, mencapai titik tertinggi, berhenti sesaat. Dan Vt-nya sama dengan 0. Ditanyakan yang pertama adalah waktu maksimum atau Tmax ya. Kita langsung saja selesaikan untuk bagian kedua. Bola mencapai tinggi maksimum pada saat Vt sama dengan 0. Selanjutnya kita gunakan persamaan pertama gerak vertikal ke atas. Ada yang masih ingat? Ya betul, Vt sama dengan V0 dikurangi G kali T. Vt-nya 0, substitusikan. V0-nya ini 40, substitusikan. Dikurangi G-nya 10, substitusikannya. 0 sama dengan 40 kurangi 10 T. Min 10 T-nya ini pindah ruas, 10 T sama dengan 40, sehingga T sama dengan 40 bagi 10, T sama dengan 4. Jadi waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai titik tertinggi adalah 4 sekon. Bagian B. Persamaan mencari tinggi maksimum bola, gunakan persamaan ketiga, yang mana coba? Ya betul, H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah kali G kali T kuadrat. V0-nya 40 kali T, T-nya adalah waktu yang barusan kita dapatkan ya, berapa? 4. Dikurangi setengah G, G-nya berapa? 10. T-nya yang tadi ya, 4 dikuadratkan. Nah begitu, jadi 40 kali 4. Nah, 160 dikurangi 10 kali 4 kuadrat 16. Jadi 160 ya, dikali setengah berarti 80. H sama dengan 160 kurangi ini 80 ya. Didapatkan 80. Jadi tinggi maksimum yang dicapai bola adalah 80 meter. Kemudian kita beralih ke evaluasi. Oke, nomor 1, bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Tentukan ketinggian maksimum bola jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat.
Nomor 2, sebuah benda dilempar vertikal ke atas hingga mencapai ketinggian maksimum 20 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2, maka berapakah kecepatan awal benda? Untuk menyelesaikan soal tersebut, silakan gunakan persamaan berikut. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kali H. Nah, itu saja video belajar bersama kali ini tentang gerak vertikal ke atas. Jika teman-teman merasakan manfaat dari video ini, silakan share. Dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum mensubscribe, dan bagi yang sudah tidak usah. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.